Bab 831 Kedatangan Bencana. Oh, ini benar-benar garis keturunan kekaisaran. Itu agak sulit dipercaya. Namun, itu sangat menyia-nyiakan bagi kamu untuk memiliki hal yang sangat berharga. Biarkan dinasti Gaoku mengurusnya di tempatmu. Petik 2. Gao Peng tersenyum saat melihat Jiang Wuxiang. Tatapannya bukan hanya meremehkan, itu juga salah satu dari serigala lapar menatap pesta yang sangat berlimpah dengan kegembiraan yang tak ada habisnya. Kamu berbicara dengan sangat arogan. Kamu ingin bloodline kekaisaran aku? Kamu tidak layak. Petik 2. Pada saat itu, Jiang Wuxiang sangat marah. Semua anggota dari dinasti terkenal di benua timur semuanya dikalahkan olehnya, namun pada akhirnya ia diblokir di jalan menuju kekuasaan oleh seseorang yang berasal dari dinasti yang bahkan belum pernah ia dengar. Itu sudah membuatnya tidak senang, tapi sekarang, dia bahkan berani memprovokasi dia seperti itu. Bagaimana dia bisa mentolerirnya? Dia tidak lagi membuang napas, dan bergerak, melompat ke udara. Kekuatan Imperial Bloodline meledak dari dirinya sendiri, dan menghancurkan dari atas. Bahkan panggung pertarungan yang dibuat oleh bahan khusus bergetar hebat. Jiang Wuxiang ingin sepenuhnya mengalahkan Gao Peng dengan kekuatannya sendiri. Tetapi meskipun tekanan Jiang Wuxiang telah mencapai tingkat kekuatan yang menakutkan, Gao Peng, yang berdiri di dalam pusaran kekuatan, hanya mengangkat kepalanya sedikit ketika sedikit sinis mengejek muncul di wajahnya. Kamu ingin mati? Senyum itu benar-benar memicu kemarahan Jiang Wuxiang. Mengepalkan salah satu tinjunya, dia melemparkan tinju yang diisi dengan kekuatan mengerikan kepada Gao Peng. Kuat. Apakah ini pemilik garis keturunan imperial? Kekuatan bertarungnya sangat kuat. Bahkan jika itu aku tidak akan bisa bertahan melawan pukulan ini. Banyak ahli di puncak alam surga mengungkapkan keterkejutan ketika mereka merasakan serangan kuat Jiang Wuxiang, karena mereka merasakan betapa menakutkannya dia. Pada kenyataannya, banyak ahli di kerajaan Martial Lord mempersiapkan diri untuk membantu Gao Peng jika dia memasuki kondisi kritis. Itu karena ada aturan di Majelis Seribu Klan, Spartepat, pembunuhan dilarang. Ledakan. Namun, tepat ketika pukulan Jiang Wuxiang hendak mendarat padanya, adegan lain yang tidak terpikirkan terjadi. Gao Peng hanya berdiri di tempat dan bahkan tidak bergerak. Namun, sedikit keganasan melintas melewati matanya. Kemudian, dengan ledakan, aura yang mirip dengan gunung berapi meletus keluar dari tubuhnya. Kekuatan kuat tidak hanya memaksa kembali semua kekuatan Jiang Wuxiang, itu bahkan memaksanya beberapa meter ke belakang. Seperti layang-layang yang talinya terputus, dia merasa ke bawah dan seperti yang dia lakukan, bukan hanya kulitnya yang pucat, darah ada di sekujur tubuhnya. Dia jelas menderita luka berat. Pada saat itu, aura Gao Peng akhirnya terungkap sepenuhnya di depan orang banyak. Realm of Martial Lords, peringkat 1 Martial Lord. Pria muda ini adalah peringkat 1 Martial Lord? Itu tidak bisa dipercaya. Dia seorang dewa bela diri yang sudah pada usia seperti itu. Bukankah dia terlalu kuat? Petik 2. Gao Peng, yang berdiri di atas panggung, membuat semua orang tercengang. Tuan bela diri kepada orang-orang dari benua timur, itu adalah eksistensi yang sangat kuat. Jumlah ahli yang bisa masuk ke ranah itu dihitung dengan jari seseorang. Dan, saat ini, Majelis Seribu Klan ini telah mengumpulkan sebagian besar orang yang memiliki garis keturunan dari benua timur. Selain beberapa dinasti yang bangga yang melihatnya di bawah diri mereka untuk berpartisipasi dalam Majelis Seribu Klan ini, hampir semua klan kerajaan yang ada di benua timur telah datang. Tetapi meskipun para ahli dari lebih dari 100 dinasti telah berkumpul di sini, tidak ada lebih dari 10 yang adalah tuan bela diri. Selain itu, tidak satu pun dari 10 itu bukan tua-tua. Yang termuda masih berusia lebih dari 90 tahun. Namun sekarang, Gao Peng, dari dinasti Gao yang belum pernah didengarnya sebelumnya, adalah seorang dewa bela diri pada usia seperti itu. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Tetapi tepat pada saat itu, pemandangan yang bahkan lebih mengejutkan terjadi. Wus! Tiba-tiba, Gao Peng melompat dan mendarat di sisi Jiang Wuxiang. Dan, dengan pikiran, kekuatan marsial hanya Martial Lords yang berasal dari tubuhnya. Seperti tali, itu mengikat Jiang Wuxiang dan mengangkatnya ke udara.
Dia berkata dengan senyum dingin, terlalu banyak membuang-buang waktu bagi Imperial Bloodline ini untuk tetap berada di tubuhmu. Lebih baik memberikannya kepada aku. Petik 2. Perdebatan selesai. Jangan menyerang lagi. Ketika dia melihat itu, leluhur tua dinasti Jiang sangat marah. Dia menunjuk Gao Peng dan berteriak. Jika Gao Peng tidak sekuat itu, kemungkinan dia sudah keluar untuk menangani masalah ini. Berhenti. Negara aturan Spar sampai tepat. Jika kamu melanggar aturan, klan kekaisaran akan bergabung bersama dan menghukum kamu. Tepat pada saat itu, seorang tua dengan budidaya di bidang martial lords berbicara. Dia adalah salah satu pendiri Majelis 1000 Klan. Dia dihormati tidak hanya oleh dinastinya sendiri, tetapi juga oleh banyak dinasti lainnya. Dia adalah orang yang terkenal dan berpengaruh di benua timur. Cepat berhenti, anak ini memiliki garis keturunan kekaisaran yang langka. Kamu tidak diizinkan untuk menyakitinya? Pada saat yang sama, beberapa tuan bela diri lainnya dari dinasti lain berteriak untuk menghentikannya. Meskipun Jiang Wuxiang bukan dari klan mereka, dia masih memiliki Imperial Bloodline yang legendaris. Jadi, Jiang Wuxiang bukan hanya harapan dinasti Jiang, ia juga semua harapan mereka. Harapan untuk mereka, kelompok dinasti yang jatuh. Hahaha, klan kekaisaran, kamu berpikir sampah seperti kamu dapat menyebut diri kamu klan kekaisaran. Jika aku ingin membunuhnya, siapa yang bisa menghentikan aku? Namun, sesuatu yang tidak terduga adalah ketika dia menghadapi ancaman para ahli, Gao Peng masih tidak sedikit pun takut. Sebagai gantinya, dia mulai tertawa dengan arogan. Matanya dipenuhi dengan jijik bukan terhadap satu orang, tetapi setiap orang di tempat kejadian. Dasar bocah sombong. Jika kami tidak memberi kamu pelajaran hari ini, di mana martabat kami? Di mana martabat Majelis 1000 Klan berada? Setelah mendengar kata-kata Gao Peng, para tetua kuno tidak marah sedikitpun. Dalam sekejap, beberapa orang keluar dari kerumunan. Kaisar dari berbagai dinasti dan orang-orang seperti nenek moyang lama bergerak. Bahkan tuan bela diri yang berteriak untuk menghentikan Gao Peng bergerak. Yang sombong itu bukan dia, tapi kalian semua. Tapi tepat pada saat itu, sebuah suara bahkan lebih memekakkan telinga daripada guntur meledak jauh. Kemudian, seseorang bergegas seperti cahaya, dan langsung berdiri di depan Gao Peng. Setelah tiba di sana, bahkan tanpa bergerak, dia menyapu matanya yang tajam ke ahli serangan dari berbagai klan. Ah, kulit mereka sangat berubah. Tidak masalah apakah mereka dewa bela diri, atau orang-orang di alam surga. Pada saat itu, tubuh mereka bergetar, kemudian darah menyembur keluar dari mulut mereka. Seperti karung pasir, mereka jatuh langsung ke tanah, setelah kehilangan kemampuan untuk bertarung. Aura ini sangat kuat. Martial Lord peringkat 6? Pada saat itu, belum lagi yang lain. Bahkan pendiri Azure Dragon tidak bisa menahan tetapi mengerutkan alisnya dengan kuat karena dia merasakan kekuatan orang tua itu seketika dia mengeluarkan auranya. Bahkan dia, pendiri Azure Dragon, jauh lebih rendah. Bab 832 kembalinya kekuatan yang kuat. Swish 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 swish. Tepat pada saat itu, 9 orang lagi datang dari atas. Mereka semua berdiri tertib di belakang lelaki tua itu. Setiap satu dari mereka sama-sama seorang dewa bela diri, dan bahkan ada peringkat 2 dewa bela diri, peringkat 3 dewa bela diri, dan peringkat 4 dewa bela diri di antara mereka. Salah satu dari mereka bisa langsung membunuh semua orang jika mereka mau. Wus 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 wus. Tapi itu bukan akhir. Setelah semua martial lords muncul, suara orang turun dari langit menghujani dari atas tanpa henti. Ketika mereka melihat ke atas, orang-orang yang jatuh di langit mirip dengan hujan meteor. Mereka semua mendarat di belakang lelaki tua itu, ada beberapa ribu di antaranya. Mereka semua berada di alam surga, dan 500 dari mereka berada di puncak alam surga. Jika mereka hanya mengambil satu langkah maju dalam kultivasi, mereka akan menjadi dewa bela diri. Kamu bukan dari benua timur. Dari mana kamu berasal? Mengapa kamu datang ke sini untuk menimbulkan masalah? Teriak pendiri Azure Dragon. Ekspresinya sangat berubah saat dia berdiri. Karena keadaan saat ini, ia tidak punya pilihan selain menonjol. Semua tuan bela diri sebelumnya, kecuali dia, terluka oleh orang tua itu.
Lelaki tua itu sudah menakuti kerumunan. Tetapi siapa yang mengira dia akan mengeluarkan formasi orang yang begitu kuat? Itu benar-benar menakuti kerumunan, dan pada saat itu, bahkan tidak ada seseorang yang berani mempertanyakan orang-orang itu dari semua dinasti. Sebaliknya, pendiri Azure Dragon, orang luar, menjadi tulang punggung mereka. Hahaha, ada yang menarik di sini? Kamu benar, garis keturunan dinasti Gao aku murni. Jadi tentu saja kita tidak bisa hidup dengan buruk di benua timur ini dan mempermalukan nama kita. Dinasti Gaoku berasal dari wilayah Laut Timur. Kami datang ke sini untuk mengambil alih semua kalian yang kotor. Teriak leluhur tua dinasti Gao dengan dingin. Nada suaranya mirip dengan seorang kaisar yang memandangi petani. Suasana itu membuatnya tampak seperti raja yang turun ke dunia. Wilayah Laut Timur, 3 kata itu membuat semua orang ngeri. Semua wajah mereka pucat seperti kertas, dan dahi mereka langsung basah oleh keringat. Di mana mereka bahkan memiliki penampilan bangsawan mereka sebelumnya? Mereka seperti anak ayam ketakutan ketika mereka berdiri di tempat, dengan wajah kosong. Mereka memiliki kesan yang sangat mendalam tentang wilayah Laut Timur. Bertahun-tahun yang lalu, klan mereka ada di tanah itu. Namun, karena penurunan terus-menerus, mereka secara bertahap kehilangan kemampuan untuk bertahan hidup di tanah itu. Karena itu, dengan pimpinan leluhur mereka, mereka pindah ke benua timur. Itu membuat wilayah Laut Timur sebagai rasa sakit abadi bagi mereka. Untuk dapat memimpin klan mereka kembali adalah impian mereka. Namun, mereka juga tahu betul tingkat bahaya di wilayah Laut Timur. Itu adalah tempat para pakar dunia muncul. Tidak mudah untuk kembali ke tanah itu, karena segala jenis kekuatan berpengaruh dapat membasmi mereka. Yang paling penting, tidak ada dinasti yang dapat hidup di wilayah Laut Timur yang merupakan keberadaan sederhana. Orang bisa mengatakan mereka semua entitas besar yang tak terbayangkan. Dan hari ini, ada dinasti Gao yang datang dari wilayah Laut Timur langsung ke depan pintu mereka. Mereka tahu mereka sudah selesai. Setidaknya, tidak peduli apa yang dinasti Gao ingin lakukan, tidak ada dari mereka yang memiliki kekuatan untuk melawan. Kenyataannya memang sama dengan pikiran mereka. Meskipun para ahli puncak dari banyak dinasti telah berkumpul di sini, ketika menghadapi dinasti Gao, tidak satu pun dari mereka bahkan bisa membuat goresan. Mereka saat ini mirip dengan ikan di talenan, menunggu untuk disembelih. Ketakutan, ketidakberdayaan, kata-kata itu dengan jelas tertulis di wajah mereka. Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Tanya pendiri Azure Dragon dengan muram. Aku sudah mengatakannya. Kami akan memerintah kalian semua. Agar lebih jelas, kami akan membuat kamu menjadi binatang. Kami akan menjadikanmu menjadi budak untuk digunakan di masa depan, kata leluhur tua dinasti Gao dengan mencibir. Dari dinasti Jiang, seorang tetua berkata, dengan keras kepala, jangan pernah memikirkannya. Kamu ingin kami melayani kamu? Kamu bahkan tidak. Booming. Namun, sebelum dia selesai berbicara, seorang dewa bela diri dari dinasti Gao mengangkat telapak tangannya dan membuat sesepuh menjadi genangan darah. Pada saat yang sama, leluhur tua dari dinasti Gao dengan dingin tersenyum, lalu berkata, kamu dinasti Jiang yang tidak berguna, kamu gagal mengenali keadaanmu saat ini. Kamu berani menolak perekrutan dinasti Gao aku? Kamu benar-benar tidak menempatkan kami di mata kamu. Pria, hancurkan dinasti Jiang ini. Hancurkan 9 provinsi juga. Aku tidak ingin melihat sesuatu yang hidup di benua ini yang memiliki sampah berlarian. Petik 2. Apa ini? Setelah mendengar kata-kata itu, mereka, yang sudah gemetar ketakutan, sekarang jatuh ke tanah karena teror. Hanya karena satu retort, seluruh klan mereka akan dihancurkan. Bahkan benua tempat mereka akan terpengaruh. Itu benar-benar sangat kejam. Kamu ingin menghancurkan benua 9 provinsi? Kamu benar-benar memiliki nada sombong. Petik 2. Namun, sama seperti semua orang merasa bencana sudah dekat, suara yang dipenuhi amarah meledak di langit. Suara itu benar-benar terlalu mengerikan. Ketika terdengar, bumi tidak hanya bergetar, langit juga sedikit bergetar. Bahkan ada retakan yang muncul di banyak bangunan dinasti Jiang, semua disebabkan oleh suara itu sendiri. Oh, aku tidak berpikir akan ada ahli yang disembunyikan di tempat ini. Setelah mendengar suara itu, leluhur tua dinasti Gao mengerutkan alisnya sedikit,
tetapi ia tidak terlalu panik. Dia menyapu pandangannya ke sekelilingnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jika kamu ingin ikut campur, maka jangan terus bersembunyi. Keluar. Biarkan aku berurusan dengan kamu bersama mereka semua." Petik 2. Bum gemuruh-gemuruh. Segera setelah dia berbicara, sambaran petir tiba-tiba muncul di langit yang tenang. Ketika jatuh, itu langsung ke nenek moyang dinasti Gao, seolah-olah kesombongannya telah menimbulkan kemarahan dari langit dan dia menerima hukuman ilahi. Melihat itu, dia sedikit mengernyit. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar, ingin memblokirnya. Dia merasa bahwa kekuatan petir sama sekali tidak bisa diremehkan. Tapi, siapa sangka, tepat saat dia akan melakukan kontak, kilat tebal tiba-tiba menghilang. Bum gemuruh-gemuruh-gemuruh. Namun, setelah petir menghilang, awan hitam muncul di mana-mana dan ada banyak petir tebal yang memenuhi langit. Seolah-olah akhir hari telah tiba, menampilkan adegan yang sangat mengerikan. Surga, apa yang terjadi? Pada saat itu, semua orang bisa merasakan semburan tekanan yang sangat kuat menembus udara, menutupi dunia. Bahkan ada beberapa orang muda yang, setelah melihat awan hitam yang bergelombang dan sambaran petir yang setebal naga, tidak dapat menahan tangis karena mereka benar-benar sangat ketakutan. Pada kenyataannya, belum lagi orang-orang dari benua timur, bahkan dinasti Gao, yang semuanya sombong dan memandang rendah semua orang, terpana dengan pemandangan di depan mata mereka. Pada saat itu juga, mereka mengerutkan alis mereka dengan erat ketika kegelisahan memenuhi wajah mereka. Bahkan ada teror yang berkilauan di mata sebagian orang, karena tekanan yang menyelimuti segalanya benar-benar sangat kuat. "Lihat, apa itu?" Tiba-tiba, seseorang berteriak. Melihat ke arah jari orang itu, ekspresi semua orang sangat berubah ketika mereka merasa terpana. Pada saat itu juga, di dalam awan hitam bergelombang dengan ular kilat, ada 10 kapal perang hitam yang sangat besar. Kapal perang itu benar-benar terlalu besar, mereka hanya mirip dengan istana yang melayang. Selain itu, kekuatan destruktif yang mereka miliki menekan dari langit ketika mereka perlahan-lahan mendekat. Surga, benda apa itu? Mengerikan sekali. Orang-orang dari benua 9 provinsi tentu saja tidak pernah melihat formasi orang-orang seperti itu. Mereka semua berbaring di tanah, tubuh mereka bergetar, dan mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk memanjat dan melarikan diri, mereka benar-benar tercengang dan ketakutan. Seiring dengan turunnya kapal perang secara bertahap, mereka semua juga dapat melihat beberapa bendera besar samar di kapal perang. Jika seseorang melihat lebih hati-hati, mereka akan dapat melihat simbol bulan hitam yang tidak lengkap. Selain itu, ada 4 kata besar yang tertulis di simbol. Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan. Bab 833 Kekuatan Pukulan Tunggal. Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan. Ketika mereka melihat 4 kata besar itu, orang-orang dari dinasti Gao merasakan hati mereka bergetar. Mereka ketakutan. Ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dari hati mereka. Menjadi dari wilayah Laut Timur, mereka tidak mungkin tahu lebih jelas apa yang diwakili oleh Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan. Dalam pikiran mereka, itu adalah sekelompok iblis yang membunuh tanpa berkedip dan tidak peduli metode apa yang mereka gunakan untuk mencapai tujuan mereka. Mereka adalah eksistensi yang mereka tidak berani marah dari lubuk hati mereka. Dan jika itu bukan karena bujukan dan pemerasan kepulauan eksekusi immortal, mereka tidak akan berani datang ke tempat ini juga. Di permukaan, misi mereka di sini adalah untuk mengambil alih semua dinasti. Tetapi pada kenyataannya, itu membalas dendam pada Chu Feng. Ketika mereka mengingatnya, mereka merasa lebih tidak nyaman karena semua orang di wilayah Laut Timur tahu Chu Feng adalah anggota Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan. Siapa mereka? Sungguh formasi orang yang menakutkan. Petik 2. Ketika kapal perang itu perlahan-lahan mendekat, orang-orang yang melihatnya merasa semakin terkejut. Meskipun banyak orang di benua 9 provinsi tidak tahu apa Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan itu, mereka bisa melihat bahwa kapal perang itu penuh dengan para ahli budidaya. Ada lebih dari 10.000 ahli alam surga, dan di antara mereka setidaknya 500 berada di puncak alam surga. Dengan hanya 1 langkah dalam pencapaian mereka dalam kultivasi, mereka akan menjadi tuan bela diri. Dari semua ahli itu, ada juga beberapa aura dewa bela diri. Tidak masalah dalam hal jumlah, atau dalam hal kekuatan,
orang-orang di 10 kapal perang tampaknya lebih unggul dari dinasti Gao. Namun, karena mereka tidak tahu apakah mereka adalah musuh atau sekutu, di tengah-tengah keterkejutan, orang-orang dari benua 9 provinsi bahkan merasa lebih takut. Wos 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 wos. Namun, sama seperti kecemasan memenuhi kerumunan, tentara Crippling Night Demon Sekte terbang turun dari 10 kapal perang, dan seperti pasukan ilahi dan jenderal turun ke dunia fana. Mereka mendekati dengan sikap yang kuat. Pada akhirnya, mereka setengah mengelilingi dinasti Gao yang berdiri di permukaan sambil melayang di langit. Mereka menuju ke mereka, itu berarti kekuatan yang kuat ini bukan musuh. Melihat pasukan sekte malam yang melumpuhkan memunculkan permusuhan terhadap dinasti Gao, orang-orang dari benua 9 provinsi sementara santai. Namun, mereka berani tidak terlalu ceroboh. Bagaimanapun, orang-orang di depan mata mereka benar-benar terlalu mengerikan. Mereka adalah orang-orang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Semua orang, aku adalah kepala dinasti Gao, Gao Kunceng. Bolehkah aku bertanya pelanggaran apa yang telah aku lakukan untuk sekte bangsawan seperti milikmu untuk mengatur tampilan seperti itu? Meskipun dia tahu ada sesuatu yang salah. Leluhur tua dinasti Gao masih membawa senyum ke wajahnya dan bertanya kepada mereka, berpura-pura kebingungan. Kecuali benar-benar diperlukan, mereka tidak ingin marah pada sekte malam iblis yang melumpuhkan. Lagi pula, kekuatan besar seperti milik mereka bukanlah kekuatan yang dimiliki oleh dinasti Gao. Wus! Segera setelah dia berbicara, Crippling Night Demon Sect tiba-tiba terbelah menjadi dua. Mereka membuat jalan di dalam lautan manusia, dan pada saat itu, seorang pemuda perlahan-lahan berjalan keluar, dan kemudian menunjukkan dirinya di garis depan Crippling Night Demon Sect. Setelah melihat orang itu, pendiri Azure Dragon, Raja Monyet yang mengerikan, leluhur tua dari dinasti Jiang, dan banyak orang terkenal lainnya dari benua 9 provinsi semua melebarkan mata mereka ketika murid mereka menyusut, ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Bahkan orang-orang dari dinasti Gao sangat mengubah warna kulit mereka karena mereka dapat segera mengenali siapa pemuda itu. Orang itu adalah Chu Feng. Itu Chu Feng, ini. Apa yang terjadi? Setelah mengenali Chu Feng, orang-orang dari benua 9 provinsi langsung bersukacita, tetapi bertepatan dengan bersukacita mereka merasa tidak percaya. Terutama setelah melihat penampilan penuh hormat para ahli Cripple Night sekte-sekte ke arahnya. Mereka merasa lebih terpana, dan seolah-olah mereka berada dalam mimpi. Mereka bahkan tidak berani mempercayai mata mereka sendiri. Mungkinkah tentara itu dibawa kembali oleh Chu Feng? Namun, mereka begitu kuat, jadi bagaimana bisa Chu Feng? Ketika mereka memiliki pemikiran seperti itu, mereka tidak berani melanjutkan imajinasi mereka karena pemandangan di depan mata mereka benar-benar melampaui harapan mereka. Mereka tahu, dari Jiang Wuxiang dan yang lainnya, bahwa Chu Feng adalah orang yang sangat mengesankan. Namun, mereka tidak akan pernah berpikir dia akan mencapai banyak hal di wilayah Laut Timur, tempat para ahli yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dia bahkan mencapai tingkat kekuatan yang begitu kuat, dan bukan hanya kultivasinya sendiri yang dalam yang tak terduga, dia bahkan memiliki sekelompok besar ahli yang melayaninya. Tetapi ketika orang-orang dari 9 provinsi merasa terkejut, ekspresi orang-orang dari dinasti Gao bergetar karena nama terkenal Chu Feng telah menyebar jauh dan luas di wilayah Laut Timur. Bahkan baru-baru ini, ketika Chu Feng membuat keributan besar di keluarga Zi Lembah Bunga, ia tidak hanya membunuh patriark keluarga Zi. Dikatakan ia bahkan membunuh 2 pangkat 7 dewa bela diri pakar kepulauan eksekusi abadi. Jika itu benar, maka kekuatan yang dimilikinya jauh lebih unggul dari leluhur lama dinasti Gao. Jadi, melihat situasi yang kurang berkembang, leluhur tua itu memiliki pemikiran yang cerdas dan pura-pura tidak tahu. Dia berpura-pura tidak tahu Chu Feng, dan pertama-tama dengan hormat membungkuk dan menggenggam tangannya padanya, lalu berkata sambil tersenyum, "Tuanku, aku tidak ingat konflik apapun di antara kita, kan? Tidak ada konflik, kamu dengan jelas menyatakan bahwa kamu akan menghancurkan tanah air aku, membunuh keluarga aku, namun sekarang kamu berani mengatakan kamu tidak mengingat konflik apapun." Chu Feng samar-samar tersenyum ketika sedikit cemoohan melintas melewati matanya. Ini, Tuan, jadi benua dari 9 provinsi ini adalah tanah airmu? Aku benar-benar tidak tahu.
Jika aku melakukannya, bahkan jika kamu meminjamkan aku 10 nyali, aku masih tidak akan berani datang ke tempat ini. Mereka mengatakan orang bodoh tidak bisa disalahkan. Tuanku, aku benar-benar tidak tahu ini adalah tanah airmu. Aku mohon kamu memberi aku belas kasihan. Wajah leluhur tua itu penuh dengan kerendahan hati. Aura arogan yang dia miliki sebelumnya benar-benar hilang. Hahaha, kamu benar-benar tidak tahu siapa aku? Melihat adegan lucu yang dilakukan leluhur tua itu, tawa Chu Feng menjadi semakin keras. Tuanku, aku bahkan belum melihatmu sebelumnya, jadi bagaimana aku bisa tahu siapa dirimu? Leluhur tua dinasti Gao menggelengkan kepalanya. Saudara Wuxiang, silakan lanjutkan dan beritahu mereka siapa. Aku. Chu Feng mengalihkan pandangannya ke arah Jiang Wuxiang. Pada saat itu, Jiang Wuxiang masih mengalami cedera berat dan masih diikat di udara oleh kekuatan marsial Gao Peng. Ketika dia melihat kedatangan Chu Feng, dia langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kamu pengecut, apakah kamu ingin tahu siapa dia? Aku akan memberitahu kamu sekarang. Dia adalah kakak laki-laki aku." Petik 2. Bajingan. Dia tahu Milord, lepaskan ikatan dan akui kesalahanmu. Leluhur tua dinasti Gao buru-buru berteriak pada Gao Peng. Secara alami, Gao Peng tidak berani ragu saat dia dengan cepat melepaskan Jiang Wuxiang dan berlutut. Tapi, tanpa diduga, Chu Feng tersenyum ringan dan berkata, "Tidak perlu mengakui kesalahanmu, karena kamu tidak akan lolos dari kematian bagaimanapun juga." Booming. Setelah berbicara, Chu Feng tiba-tiba mengulurkan tangannya dan melemparkan tinju. Seketika, kekuatan destruktif melonjak dari tinjunya. Tercengang oleh kekuatan seperti itu, Gao Peng bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menangis sebelum tubuhnya meledak, menjadi genangan darah. Bukan hanya Gao Peng yang tertangkap oleh serangan itu karena beberapa ahli dari dinasti Gao juga terpengaruh. Mereka juga meledak segera, dan bahkan 3 tuan bela diri meninggal. Bab 834 mengejutkan semua orang. Chu Feng, sialan semua leluhurmu. Melihat bahwa Chu Feng masih menyerang meskipun dengan kerendahan hatinya, dan membunuh beberapa jenius yang sangat jarang didapat. Leluhur tua dinasti Gao sangat marah dan mulai berteriak padanya, "Kamu tidak berotak binatang, aku berencana untuk membubarkan masalah ini menjadi tidak ada. Dan menghindari pertempuran hidup dan mati atau tindakan putus asa. Tapi kamu menolak kemajuan seperti itu dan membunuh generasi muda dinasti aku. Karena kamu mengabaikan langkah-langkah yang kuberikan padamu, dan menolak wajah yang kuberikan padamu, aku akan memberitahumu bahwa dinasti Gao ku tidak ada gunanya. Kamu ingin menghancurkan klan aku masih akan membuat kamu membayar harga." Semua anggota, perhatian, hari ini adalah hari untuk menyebarkan kekuatan dinasti kita. Hancurkan bajingan-bajingan ini dari sekte Night Crippling Night. Membunuh mereka semua. Setelah perintahnya, orang-orang dari dinasti Gao menggemakan teriakannya dan mereka semua melepaskan aura mereka. Dalam sekejap, yang tak terkendali mungkin menyebar ke seluruh dunia, yang bertarung melawan kekuatan dari Crippling Night Demon Sect. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Namun, pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba membalik telapak tangannya. Persenjataan kerajaan, tombak naga perak, muncul di tangannya. Setelah itu muncul, tekanan yang tak tertandingi dikeluarkan dari Royal Armament, dan itu langsung menyelimuti semuanya. Siapa yang bisa bertarung melawan persenjataan kerajaan yang sebenarnya? Kekuatan seluruh dinasti Gao langsung ditekan kembali. Tidak hanya kekuatan mereka ditekan, bahkan tubuh fisik mereka sedang ditekan. Mereka seperti babi dan anjing ketika mereka meringkuk di tanah. Jika mereka tidak berguling-guling, mereka merangkak. Mereka benar-benar kehilangan kemampuan untuk bertarung. Bahkan nenek moyang lama dinasti Gao tidak terkecuali. Lengannya mendorong tubuhnya ke atas, lututnya ada di tanah, dan dia berlutut di depan Chu Feng. Ta. Setelah menundukkan semua ahli dinasti dengan kekuatan persenjataan kerajaan, Chu Feng perlahan-lahan berjalan ke leluhur lama dinasti Gao dengan tombak naga perak di tangan. Dia dengan dingin tersenyum, lalu berkata, "Hal lama, apa yang baru saja kamu katakan?" Ulangi itu. Menelan. Menghadapi kekuatan Chu Feng terpancar, dan melihat adegan kematian absolut, nenek moyang tua pertama menelan, lalu membuat keputusan. Dia menggertakkan giginya, mengangkat kepalanya, melebarkan mulutnya,
dan melolong ke Chu Feng, aku mengutuk semua ance kamu. Puci. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, kilatan dingin melintas. Lalu semburan darah. Chu Feng menembus leher leluhur lama dinasti Gao dengan tombak naga perak. Orang-orang seperti kamu tidak bisa menghina leluhur aku. Setelah berbicara, Chu Feng tiba-tiba menjentikkan tombaknya, lalu setelah ledakan, orang terkuat di dinasti Gao, leluhur lama, dibuat menjadi genangan darah. Pada saat kamu melayani kepulauan eksekusi immortal, kamu melakukan pelanggaran besar. Setelah mengeksekusi leluhur lama, Chu Feng mengangkat tombak naga perak. Ao. Pada saat itu, tanda pada tombak naga perak berkobar. Pertama, raungan naga terdengar dari bagian dalam tombak, kemudian ledakan kuat mungkin keluar dari tombak dan menyapu di bawah. Diserang oleh kekuatan seperti itu, orang-orang dari dinasti Gao semua berteriak. Kemudian, setelah banyak ledakan berurutan berturut-turut, beberapa ribu ahli dari dinasti Gao, di depan tatapan orang banyak yang terkejut dan ketakutan, semua menjadi kumpulan darah yang besar. Bahkan tidak ada sisa, mereka semua dibantai oleh Chu Feng. Surga. Ketika mereka melihat itu, belum lagi orang-orang dari benua 9 provinsi. Bahkan para ahli dari sekte malam iblis yang melumpuhkan yang datang dari jarak seperti itu tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Dari awal hingga akhir, Chu Feng bahkan tidak meminta bantuan mereka. Dengan kekuatannya sendiri, dia benar-benar memusnahkan para ahli dari dinasti Gao. Mengesampingkan kekuatannya yang luar biasa, kekejaman dan ketegasannya bukanlah sesuatu yang dimiliki orang biasa. Siapa pemuda ini? Apa cara yang mengerikan untuk membunuh? Dan dia juga dari benua 9 provinsi? Jenius seperti itu muncul dari benua 9 provinsi? Petik 2. Ini tidak masuk akal. Aku bahkan berpikir tidak pernah ada orang yang luar biasa dari benua 9 provinsi. Tetapi tampaknya sekarang kita benar-benar salah. Petik 2. Adapun orang-orang yang datang dari dinasti lain, mereka terpana dengan tindakan Chu Feng. Dari segi usia, Chu Feng bahkan tidak tampak jauh lebih tua dari Jiang Wuxiang. Tetapi dalam hal kekuatan, jarak antara keduanya benar-benar terlalu besar. Mengesampingkan fakta bahwa mereka sendiri jauh lebih rendah daripada Jiang Wuxiang, Chu Feng, dengan kultivasinya, hanya seperti dewa bagi mereka karena dia memang memiliki kekuatan untuk memandang rendah mereka semua. Merapikan sumber daya mereka, Chu Feng acuh tak acuh memandangi senjata dan kosmos saks mandi dalam darah, kemudian memerintahkan para ahli dari Crippling Night Demon Sect di belakangnya. Ya, Tuan, mereka tidak lengah dan mereka semua melompat masuk, mulai dengan hati-hati mengatur sumber daya yang ditinggalkan oleh dinasti Gao. Saudara Wuxiang, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat itu, Chu Feng datang ke sisi Jiang Wuxiang. Kakak Chu Feng, aku baik-baik saja. Kamu benar-benar kembali pada saat yang tepat. Kalau tidak, itu akan menjadi bencana. Jiang Wuxiang mengangguk, tetapi kemudian menambahkan, Kakak Chu Feng, senjata di tangan kamu begitu kuat. Apa itu? Ini adalah persenjataan kerajaan. Chu Feng ringan tersenyum, lalu menyingkirkan tombak naga perak dan terbang menuju pendiri Azure Dragon dan yang lainnya. Dia meninggalkan Jiang Wuxiang berdiri di tempat, tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Dia berkata, dengan nada yang sangat terkejut, itu senjata kerajaan. Setelah datang ke senior yang telah membantunya sebelumnya, dia memberi hormat. Pendiri Azure Dragon, Li Zhangqing, King Monkey Monstrous, Qi Fengyang, leluhur tua dari dinasti Jiang, Jiang Hengyuan, Gu Tianchen. 1. Ini semua senior yang telah menyaksikan Chu Feng tumbuh sedikit demi sedikit. Pada saat itu, ketika mereka melihat Chu Feng, mereka tidak bisa menyembunyikan senyum mereka. Mereka sangat bahagia. Mereka sangat bersemangat, sehingga mereka bahkan tidak bisa berbicara. Mereka tidak tahu bagaimana mengekspresikan emosi mereka saat ini, karena prestasi Chu Feng saat ini jauh melampaui imajinasi mereka. Meskipun, beberapa waktu lalu, mereka berdiri di depan Chu Feng dengan posisi ahli super, dan telah memberinya tingkat bantuan yang berbeda, saat ini, identitas mereka telah terbalik. Hari ini, bukan mereka yang menyelamatkan Chu Feng, tetapi Chu Feng yang menyelamatkan semua orang. Chu Feng, bocah yang dikejar-kejar kemana-mana, kini telah menjadi ahli sejati. Selain itu, kekuatannya melebihi harapan semua orang.
Dia sekarang adalah eksistensi yang dihormati setiap orang di 9 provinsi tetapi tidak pernah bisa dijangkau. Lord Chu Feng, ini adalah sumber daya yang diambil dari dinasti Gao. Segera, 38 Martial Lords mendatangi Chu Feng. Dan bersama mereka adalah sumber daya yang diperoleh dari darah para ahli dinasti Gao. Sumber daya yang disebut tidak hanya termasuk manik-manik surga, tetapi juga banyak obat marsial. Ada juga persenjataan elit yang tak terhitung banyaknya hal-hal yang disebut harta tak ternilai di benua 9 provinsi. Bab 835 masuk kembali Menara Hantu. Lanjut usia, mari kita hentikan ini. Karena beberapa keadaan, saat ini, pasukan di wilayah Laut Timur ingin menghancurkan benua kami dari 9 provinsi. Kekuatan ini juga sesuatu yang aku tidak cocok untuk saat ini. Jadi, saat ini, kita tidak bisa tetap di benua 9 provinsi karena aku tidak bisa menjamin jika ada orang lain yang datang ke sini setelah dinasti Gao. Demi keamanan, kamu semua perlu pindah sementara ke tempat lain dan tetap tersembunyi. Setelah pindah, aku berharap semua orang di benua 9 provinsi tidak akan peduli tentang perbedaan kita dan bersatu, karena saat ini, kita adalah keluarga. Tuan Pendiri, aku akan menyerahkan sumber daya ini kepada kamu. Meskipun tidak banyak, dengan ini, masih akan memberikan peningkatan kekuatan bagi kalian semua. Saat Chu Feng berbicara, dia memberikan sumber daya yang diambil dari dinasti Gao ke pendiri Azure Dragon. Setelah secara kasar memeriksa sumber daya, bahkan ekspresi pendiri Azure Dragon sangat berubah. Dia takut dengan jumlah yang melimpah, kemudian tidak bisa menahan nafas dalam-dalam, dan berkata kepada Chu Feng sambil tersenyum, "Oh Chu Feng, jangan panggil aku lagi, pendiri. Saat ini, aku lebih rendah dari kamu. Jika orang lain mendengar seorang ahli seperti kamu memanggil aku pendiri, aku khawatir aku akan ditertawakan." Saat ia berbicara, wajah pendiri Azure Dragon penuh dengan rasa malu. Bukan hanya dia yang memiliki ekspresi seperti itu. Zhuge Liuyun I, Li Zhangqing, dan banyak lainnya merasa malu. Meskipun senioritas bijaksana, mereka jauh di atas Chu Feng, kekuatan bijaksana, perbedaan antara mereka dan Chu Feng seperti perbedaan antara langit dan bumi. Tuan Pendiri, apa yang kamu katakan? Seperti yang mereka katakan, guru untuk 1 hari, ayah seumur hidup. Selain itu, kamu adalah pendiri. Tidak peduli kapan, aku, Chu Feng, tidak akan lupa aku adalah murid sekolah Azure Dragon. Tidak peduli kapan, aku tidak akan lupa aku memiliki master di sekolah Azure Dragon bernama Zhuge Liuyun, dan aku memiliki pendiri bernama Azure Dragon Aunder, kata Chu Feng serius. Ini adalah kata-kata yang datang dari hatinya. Tidak peduli jam berapa sekarang, dia tidak akan pernah lupa Zhuge Liuyun adalah tuan dan pendiri naga Azure adalah pendirinya. Dia tidak menghargai keduanya sendirian. Bagi banyak senior di sana, Chu Feng akan menghormati mereka untuk seluruh hidupnya. Tidak peduli seberapa kuat dia menjadi, sikapnya pada itu tidak akan pernah berubah. Orang tidak bisa melupakan akarnya. Mereka tidak bisa melupakan orang-orang yang telah membantu mereka ketika mereka tidak punya apa-apa, ketika mereka sangat lemah mereka bahkan tidak bisa mengalahkan siapapun. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, pendiri Azure Dragon tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, senyum lega di wajahnya jelas mengekspresikan emosi yang saat ini dia rasakan. Setelah itu, Chu Feng membiarkan klan dari dinasti lain pergi dulu. Mereka, yang hampir mati, tahu bahaya benua 9 provinsi. Tidak perlu baginya untuk mengusir mereka karena mereka buru-buru pergi sendiri. Tetapi meskipun mereka telah pergi dengan aman, mereka tidak akan pernah lupa bahwa ada seorang pria muda bernama Chu Feng yang menyelamatkan mereka. Setelah mendesak orang luar pergi, Chu Feng menginstruksikan semua ahli dari Crippling Night Demon Sect untuk memindahkan semua orang yang berhubungan dekat dengan dirinya menggunakan 10 kapal perang yang sangat cepat. Adapun lokasi, Chu Feng sudah memilihnya. Itu masih di benua timur, tapi itu benar-benar aman. Relokasi itu adalah proyek besar. Namun, karena 10 kapal perang itu sangat cepat, meskipun banyak orang, itu selesai tak lama setelah sebulan. Saat ini, semua orang di benua 9 provinsi terkait erat dengan Chu Feng, bahkan kekuatan besar yang terkait erat dengannya, semua dengan cepat pindah dari tanah air mereka.
Saat mereka dipindahkan, sesuai dengan instruksi Chu Feng, dinasti Jiang membuat pengumuman kepada dunia. Mereka mengatakan ada beberapa sumber daya di benua 9 provinsi yang menarik perhatian kekuatan luar, dan bahwa tak lama, kata kekuatan mungkin memimpin pasukan untuk menyerang. Mereka mendesak semua orang untuk segera pergi untuk menghindari keterlibatan yang tidak perlu. Terlebih lagi, ketika mereka mengumumkan hal seperti itu, dinasti Jiang mengirim berbagai tingkat bantuan keuangan kepada berbagai kekuatan dan bahkan rakyat jelata. Tidak hanya itu akan cukup untuk mengkompensasi kerugian dalam relokasi, itu juga memberi mereka cukup banyak kekayaan. Adapun pasukan yang bersedia membantu orang dengan cepat keluar dari 9 provinsi, mereka akan dapat menerima hadiah lebih banyak lagi. Tentu saja, jumlah seperti itu secara alami tidak satupun yang bisa diberikan oleh dinasti Jiang. Semua itu disediakan oleh Chu Feng. Bagaimanapun, saat ini, kekayaan yang ia miliki adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan dinasti Jiang. Dalam situasi seperti itu, eselon yang lebih tinggi seperti kekuatan puncak dan eselon yang lebih rendah seperti rakyat biasa semua memulai relokasi. Selain sebagian kecil orang yang tidak mau, sebagian besar dari mereka memilih untuk pergi. Dalam waktu dekat, benua 9 provinsi akan menjadi daerah terpencil di mana orang akan kesulitan menemukan jejak manusia. Setelah pada dasarnya menyelesaikan relokasi, Chu Feng datang ke wilayah World Spirit Guild karena ada tempat yang ingin ditantang Chu Feng sebelum pergi, menara hantu Asura yang misterius. Pada saat itu, hampir semua anggota World Spirit Guild telah pergi. Hanya ramuan kecil memilih untuk tetap tinggal di belakang untuk menjaga tanah ini. Mengesampingkan fakta bahwa tidak ada yang bisa menghentikan Chu Feng dengan kekuatannya saat ini, tidak ada yang akan menghentikan Chu Feng karena hubungannya dengan World Spirit Guild. Karena itu, ia memasuki menara hantu Asura tanpa kesulitan dan datang ke lantai 7, Raja Monyet mengerikan di penjara di lantai ini. Formasi roh di sini benar-benar dibuat secara cerdik. Tidak heran saudara lelaki monyet aku terkunci di sini begitu lama. Petik 2. Pada saat itu, Chu Feng menyebarkan kekuatan rohnya dan menggunakan mata langitnya untuk mengamati sekelilingnya. Dengan teknik formasi roh yang saat ini dia pegang, dia dengan mudah menonaktifkan formasi roh yang telah memenjarakan Raja Monyet yang mengerikan. Selain itu, dia terus berjalan lebih jauh. Namun, semakin dalam dia pergi, semakin rumit jebakan formasi roh menjadi. Jika dia tidak memiliki mata surga, Chu Feng tidak akan dapat menemukan metode penonaktifan hanya dengan kekuatan rohnya. Dia mungkin tidak akan menemukan perangkap ini. Dalam situasi seperti itu, tekanan yang dirasakan Chu Feng menjadi semakin berat. Dia tidak berani memiliki sedikit pun kecerobohan, dan dia harus mengakui penguasa menara Asura Ghost memang bukan orang yang sederhana sama sekali. Namun, karena perangkap formasi roh yang begitu indah, Chu Feng semakin menyadari bahwa jika benar-benar ada harta yang disegel di tempat ini, itu pasti tidak akan menjadi harta karun yang sederhana. Egi, ada apa dengan menara hantu Asura ini? Di permukaan, itu jelas hanya terlihat seperti menara, tapi mengapa itu menjadi begitu besar setelah aku masuk? Tanya Chu Feng sambil hati-hati berkelana maju. Dia menemukan bahwa lantai ke-7 menara hantu Asura benar-benar cukup besar. Itu lebih dari puluhan kali ukuran jumlah dari 6 lantai di bawah ini. Menara hantu Asura ini sendiri adalah formasi. Ketika kamu memasuki lantai 7, kamu telah memasuki formasi yang sebenarnya. Adapun seberapa besar itu tidak diketahui. Jika itu diciptakan oleh spiritualis dunia yang luar biasa, maka bukan tidak mungkin bagi formasi ini untuk membuka seluruh dunia yang mandiri, jelas Egi. Apakah itu kuat? Kapan kamu bisa mengajari aku cara membuat Asura Ghost Tower ini? Chu Feng, yang membuat kontrak dengan Asura World Spirit, merasakan minat yang meningkat pada Asura Ghost Tower. Kamu masih jauh dari sana. Petik 2. Egi melengkungkan bibirnya, menunjukkan bahwa menara hantu Asura bukanlah sesuatu yang bisa dibuat dengan mudah. Setelah semua, membuka ruang yang sama sekali baru dan membiarkannya tetap selama lebih dari 10.000 tahun menuntut teknik formasi roh yang sangat kuat. Chu Feng, saat ini, masih kekurangan kemampuan itu. Chu Feng tidak kesal ketika mendengar kata-kata Egi, dan sebaliknya, tertawa. Dia melihat ke depan, dan berkata, lalu,
Apa pendapat kamu tentang ini? Di belakang gerbang pembentukan roh ini, apakah ini dunia baru, atau itu jebakan?